أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي له فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kitab Aqidati Tauhid karya Dr. Shalih Fauzan hafizahullah taala. Masuk di halaman khamisah wasitun 65 di pasal yang keempat. Al ibadatu maknaha wa syumuluha. Ibadah apa maknanya? Kemudian apa saja cakupannya? Saudara yang saya hormati, sering kita berucap hidup untuk beribadah. Apa sebenarnya makna itu ibadah? Beliau menjelaskan makna al-ibadah. Aslul ibadati at-tadallulu wal khudu'. Asal ibadah itu menghinakan diri, tunduk. Berarti kalau seorang beribadah kepada Allah, menghinakan diri, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu secara asal. Kalau seseorang beribadah kepada selain Allah, menghinakan diri, tunduk kepada selain Allah, itu asal makna ibadah. Kemudian dalam istilah syariat, kata beliau, laha ta'arifu katsiratun wa maknaha wahidun. Secara syariat itu, ibadah itu memiliki definisi yang banyak. Cuman maknanya satu. Di antara definisi ibadah itu, annal ibadata hiya ta'atullahi bimtisali ma amarallahu bihi ala alsinati rusulihi. Ini definisi yang pertama. Beliau bawakan ibadah itu ketaatan kepada Allah. Taat itu perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan, itu namanya taat. Dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan, perintah dilaksanakan, perintah ditinggalkan, taat itu namanya. Tapi dengan catatan ala alsinati rusulihi, nih, atas lesan para rasulnya. Dari mana kita tahu ini Allah perintahkan? Dari mana kita tahu ini Allah larang? Ini diperintahkan dilakukan, ini diperintahkan ditinggalkan. Gak bisa kecuali lesan para rasulnya. Ini definisi ibadah. Berarti ringkasnya kata beliau, ini yang dibawakan oleh para ulama, taat kepada Allah dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan lewat lisan Rasulnya.
Kata-kata lewat lisan Rasulnya itu berarti seseorang dalam beribadah wajib lewat lisan para rasul. Makanya nanti para ulama ketika menjelaskan tentang perantara, dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang telah lalu, perantara itu ada yang wajib, ada yang haram. Perantara yang wajib itu perantara dalam melaksanakan ketaatan, wajib dengan bimbingan lisan para rasul. Ini saudara yang saya hormati berkaitan dengan ketaatan. Tapi ibadahnya itu dilaksanakannya langsung kepada Allah, tidak dengan menggunakan perantara-perantara, tapi praktek pelaksanaannya lewat lisan para rasul. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagian ulama mengatakan ibadah itu maknanya at-tadzallulu lillahi subhanahu wa ta'ala, menghinakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ghayatud dzulli lillahi ta'ala ma'a ghayatil hubbihi, dengan puncak penghinaan kepada Allah disertai dengan puncak kecintaan. Jadi puncak perendahan diri, puncak kecintaan. Itu sebagian ulama memberikan definisi ibadah yang keduanya seperti itu. Adapun definisi yang paling mencakupi, definisi yang mencakupi, ini definisi yang merangkum semuanya. Wa ta'riful jami'u laha huwa annal ibadata ismun jami'un likulli man yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinati. Definisi ini diambil dari ucapan Syekh Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kata beliau, definisi yang mencakupi seluruh makna ibadah. Kata beliau, ibadah itu satu nama yang mencakupi semua apa yang Allah cinta dan semua apa yang Allah ridha, dari ucapan, amalan, zahir maupun batin. Itu definisi ibadah yang mencakupi satu nama yang mengandungi semua perkara yang Allah cinta, Allah ridha. Bisa ucapan, bisa perbuatan, bisa hati, amalan hati. Ucapan itu ada ucapan hati, ucapan lisan. Amalan hati, amalan jawarih. Itu baru nanti disebut ibadah. Lalu dari mana kita tahu satu ucapan, satu amalan, lisan maupun hati dicintai, diridhoi oleh Allah? Pertama, kalau Allah menyuruh. Berarti kalau ada satu ucapan ini Allah suruh, berarti itu Allah ridho. Itu ibadah. Kemudian kalau ada satu amalan, pelakunya Allah sediakan pahala, berarti amalan itu Allah cinta. Amalan itu Allah subhanahu wa ta'ala cinta. Banyak nanti dalam nas. Ini cakupan definisi ibadah yang paling komplit. Makanya dari situ kita tahu ini ibadah atau adat. Ini ibadah atau adat. Kalau adat berarti secara asal mubah saja. Tapi kalau berkaitan dengan ibadah, al aslu fil ibadati litahrim illa ma dalat dalilu ala khilafihi. Hukum asal ibadah haram. Itu sikap pertama. Jadi kalau mengatakan ini ibadah, nggak boleh dikerjakan secara asal, kecuali ada dalil. Ada dalil. Makanya nanti kalau membahas ibadah, bukan apa jeleknya. Kan di masyarakat kita begitu. Ketika ada orang melakukan satu amalan kemudian ditegur, ya ditegur malam Jumat Yasin. Ada kematian 7 hari baca Quran, dikhatamkan. Ketika kita tegur, apa jawabannya? Apa jeleknya? Baca Quran kok jelek? Apa jeleknya? Kalau permasalahan ibadah, bukan apa jeleknya, mana dalilnya? Karena hukum asal ibadah itu haram, nggak boleh dikerjakan kecuali ada dalil. Tapi berbeda kalau berkaitan dengan tradisi. Berkaitan dengan tradisi. Misalkan di satu masyarakat ada tradisi, begitu bertamu, ya itu katanya, nggak tahu daerah mana. Kalau bertamu itu urung ngombe, urung madang, wah, kowe ra seneng karo sing di omah katanya. Ya. Jadi kalau bertamu siap-siap ora samangan sih.
Itu katanya seperti itu. Kalau kita larang satu tradisi, apa kalimat kita? Emang jeleknya apa? Bertentangan dengan syariat. Karena al aslu fil adat lil ibahah. Hukum asal tradisi itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, kecuali ada bertentangan dengan kaidah syariat. Saudara yang saya hormati, ini definisi yang mencakupi, tancapkan dalam diri kita. Kalau ada satu perkara, ucapan, perbuatan, keyakinan, Allah cinta, Allah ridho. Dari mana kita tahu Allah cinta, Allah ridho? Disuruh, ada balasan pahala bagi orang yang melakukan, ada ancaman siksa bagi orang yang meninggalkan. Itu ibadah. Itu ibadah. Kemudian kata beliau, wahiyya munqasamatun 'alal qalbi wal lisani wal jawarih. Dan ibadah itu terbagi dalam pembahasan hati, lisan, jawarih. Anggota badan. Cakupan ibadah itu 3 itu. Hati, lisan, anggota badan. Beliau kasih contoh, fal khaufu, takut. Takut itu ibadah hati. Seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala takhafuhu wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut kalian kepada mereka. Takutlah kalian kepadaku. Khauf itu termasuk ibadah hati. Termasuk ibadah hati. Dari ketakutan itu nanti lahir. Kenapa kamu sholat? Saya takut disiksa sama Allah. Kenapa kamu kok berucap yang baik? Saya takut mendapatkan hukuman di sisi Allah. Asalnya khauf itu ibadah hati. Kemudian yang kedua, beliau kasih contoh ar-raja, pengharapan. Harapan itu juga termasuk ibadah hati. Karena harapan itu asalnya di hati. Walaupun nanti para ulama membedakan antara roja wa tamanni. Apa bedanya harapan dengan angan-angan? Kalau harapan itu disertai dengan usaha. Makanya faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan. Siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, perjumpaan yang Allah ridhoi, maka hendaknya dia beramal saleh. Itu namanya harapan. Harapan itu ada usaha. Tapi kalau tamanni, sekilas mirip. Kan tamanni itu juga angan-angan, berharap dalam hati, tapi nggak ada usaha. Itu namanya tamanni. Kalau seorang berharap masuk ke dalam jannah, ada ikhtiar. Tauhidnya dijaga, ibadah-ibadah yang wajib dikerjakan, kemudian yang haram ditinggalkan, sunnah disemangati, yang makruh. Itu berharap namanya, pantas. Tapi kalau seseorang, saya berharap masuk jannah, ayo mentauhidkan Allah, nggak mau. Ayo ibadah, nggak mau. Itu namanya angan-angan. Itu namanya angan-angan. Lah ibadah hati itu kata beliau contohnya roja, pengharapan. Kemudian ibadah hati itu beliau kasih contoh al-mahabbah, cinta. Bahkan cinta ini nanti akan disebutkan inti ibadah itu nanti dalam 3 perkara. Jadi inti sandaran ibadah itu nanti dalam 3 perkara. Khauf, roja, al-mahabbah. Cinta, takut, pengharapan. Itu porosnya ibadah itu di situ. Kayak kita berangkat ke masjid, sholat, cinta kepada Allah. Karena mengharap masuk ke dalam jannah. Karena takut dari api neraka. Silahkan kasih contoh. Semua jenis ibadah porosnya 3 itu. Kenapa kok sedekah? Ya supaya nanti dibukakan pintu rizki. Harapan. Karena nanti saya takut harta saya itu Allah akan panggang di atas neraka. Disetrikakan wajah punggung. Takut. Kenapa sedekah? Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta ini termasuk ibadah juga, berkaitan dengan amalan hati. Bahkan saudara yang saya hormati, orang yang beriman itu cintanya kepada Allah asyad, sangat. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amat sangat. Amat sangat, ya. Gak boleh terkalahkan dengan yang lainnya. Kepada Rasul, Rasul itu cintanya lillah, karena Allah, bukan cinta ma'allah, tandingan Allah. Dan ini pernah kita singgung.
As-Syaikh Utsaimin beliau mengatakan kalau seorang cinta Rasul mengalahkan cinta Allah, syirik. Beliau kasih contoh. Kalau disebut nama Nabi Muhammad SAW, saking cintanya gemetar hatinya. Tapi disebut nama Allah, gak berkesan. Melakukan kemaksiatan, ya akhi, ittaqillah. Wahai saudaraku, bertakwa kepada Allah. Santai itu. Padahal diingatkan tentang zat yang maha gagah, maha perkasa. Itu berarti kalah cintanya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara yang saya hormati, seperti itu kesyirikan. Karena orang yang beriman asyaddu hubban lillah, amat sangat cintanya kepada Allah. Nah, ini ibadah hati. Kemudian ibadah hati itu tawakal. Tawakal itu kata Imam Nuqayyim, seseorang nanti akan sempurna tawakalnya kalau terkumpul dalam dirinya 3 perkara. As-siqah, al-i'timad, turukul asbabil masru'ah. Yakin Allah yang maha mampu. Yang kedua, bersandar sepenuhnya kepada Allah hatinya. Yakin dulu, bersandar. Orang itu nggak mungkin bersandarnya kuat kalau nggak yakin. Kalau tidak yakin. Contoh keseharian saja. Kita punya sepeda motor rusak. Kemudian kita bawa kepada orang, ada tulisan di situ, terima servis kendaraan. Ini kok potongannya ramai yakinkan ini. Lagi buka aja gregeli misalkan. Wah, ini kok remuk apa tadi? Sandarannya kurang kuat itu. Kenapa? Lah nggak meyakinkan kok. Makanya kalau seorang tawakalnya, sandarannya, iktimatnya kepada Allah itu kuat, kalau yakin Allah an-nafi'u ad-dar, zat yang bisa mendatangkan manfaat menolak madarat. Yakin, bersandar sepenuhnya. Yang ketiga ikhtiar. Kalau seorang yakin, bersandar, nggak ikhtiar, dia nggak paham tentang hikmah kauniyah Allah. Hikmah alam semesta itu ada sebab akibat. Makanya disyariatkan ikhtiar. Kalau seseorang hanya ikhtiar tapi nggak yakin, hanya usaha tapi nggak yakin, saudara yang saya hormati, berarti orang yang seperti itu nggak paham. Termasuk orang yang sombong. Betapa banyak keinginan kita itu nggak akan terlaksana kecuali apa yang Allah kehendaki. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Apa yang kalian inginkan itu nggak akan bisa terlaksana kecuali diinginkan oleh Rabb semesta alam. Tawakal. Ini termasuk jenis ibadah hati. Kemudian harapan, rasa takut, rahbah. Ini kata beliau ibadatun qalbiyatun. Ibadah berkaitan dengan hati. Dan ibadah berkaitan dengan hati ini, saudara yang saya hormati, pahalanya besar, nggak kelihatan. Kelihatan. Contoh tawakal. Para ulama itu kasih contoh. Kita datang ke masjid bareng, safnya di barisan depan sama, takbiratul ihram bersama imam sama, ya. Tapi baru mulai Allahu Akbar, ada satu orang sudah dapat 3 pahala. Ada satu orang cuma dapat 1 pahala. Pertama, yang dapat 1 pahala cuma dia berniat, saya melaksanakan sholat maghrib karena Allah, hanya dalam niat, dalam hati. Tapi yang dapat 3 pahala, dia isti'anah, minta tolong sama Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kemampuan sholat khusyuk. Isti'anah, ibadah hati. Ya, dalam hati minta tolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu diupayakan, diikhtiar. Ada tawakal. Diikhtiar itu misalkan supaya bisa khusyuk, kendaraan dikunci. Kata Nabi SAW, ikat tawakal. Sehingga begitu sholat tenang. Ya, bukan kunci ini candol kene kono, kemudian suratnya di dalam bagasi, kemudian dompetnya di situ, ya. Kemudian dalam hati ono batin, kau yang dimaling ya wis lah. Gitu. Malingi jazakumullah khairan, kunci, surat, dompet. Gitu. Neng dalan kentekan bensin, wis kari tuku, ya. Ngelak kari jajan. Itu namanya bukan orang tawakal. Coba ketika dia mulai berdiri, niat, isti'anah, tawakal, dia sudah dapat 3 pahala itu.
Itu baru start. Lah ini Masya Allah, ibadah hati ini luar biasa. Kemudian setelah itu beliau kasih contoh tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tasbih ini kalimat yang luar biasa. Kalimat yang luar biasa. Tasbih ini tauhid. Karena ketika seorang berucap subhanallah, subhanallah, dia sucikan Allah dari segala aib dan kekurangan. Artinya Allah satu-satunya zat yang maha sempurna. Subhanallah, subhanallah. Makanya dalam hadis subhanallah tamla'ul mizan. Subhanallah itu memenuhi timbangan. Pahalanya itu ketika diwujudkan barang, timbangan kita di yaumul kiamah kebak. Subhanallah. Makanya sehari semalam itu berapa kali kita ucapkan subhanallah? Ketika sholat, ruku, sujud, subhanallah. Ya, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Pagi sore ada zikir, setelah sholat ada zikir. Subhanallah, subhanallah. Mulai ngaji, lihat langit. Ya. Itu dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wah, indahnya langit. Ya. Delok lato-lato, subhanallah. Pas sholat kok diuneke gitu. Lo kan kalau ada perkara yang diingkari, subhanallah kan? Iya. Tapi kalau perkara menakjubkan, masya Allah. Jamaah sekalian, tasbih itu termasuk ibadah lisan dan hati. Kemudian tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Luar biasa itu. Bahkan seutama-utama zikir, la ilaha illallah. Ini la ilaha illallah. Ini contoh ibadah lisan dan hati. Kemudian takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai ketika ada guru yang dikasih pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu di dunia tidak bisa dilihat, tapi di akhirat kelak orang bisa memandang wajah Allah. Yang memandang wajah Allah itu kenikmatan paling nikmat. Kan setelah seseorang mendapatkan al-husna, mendapatkan az-ziyadah. Ziyadah itu ditafsirkan oleh para ulama memandang wajah Allah. Bonusnya itu lebih nikmat daripada asli. Di dunia kenapa nggak bisa dipandang? Jawaban guru itu cuman, coba kalau kamu mau sholat, bagaimana tuntunan Nabi SAW? Begitu mau sholat, niat dalam hati menghadap kiblat, Allahu Akbar. Kata-kata dia Allahu Akbar. Allah zat yang maha besar. Jadi nggak mungkin bisa dilihat di dunia. Kenapa? Kebesaran Allah nggak mungkin bisa. Kan di masa Nabi Musa alaihissalam, kata Musa, Rabbi arini andur ilaik. Ya Allah, buat perlihatkan kepada aku, saya pengen melihat. Kata Musa, lihat, kata Allah, lihat gunung itu. Kalau masih di tempatnya, kamu akan bisa melihatku. Tutupan Allah Subhanahu wa taala cahaya, baru tutupan Allah cahaya diperlihatkan kepada gunung lululantak itu. Allah maha besar. Allahu Akbar. Kalimat yang maha luar biasa ini. Lisan, kemudian hati. Berapa kali kita sehari mengucapkan Allahu Akbar? Gak terhitung. Sholat saja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap perpindahan Allahu Akbar. Habis sholat Allahu Akbar. Bahkan nanti kalau dalam riwayat Imam Bukhari, kami mendengar selesainya sholat jamaah di masjid itu dengan gemuruh suara takbir di masjid. Itu kalau ulama Saudi itu ya, jamaah yang hormati, menghukumi zikir secara umum. Tapi kalau ulama Yaman itu setelah salam itu bukan istighfar dulu, tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Baru nanti istighfar. Nah, ini menunjukkan kalimat takbir ini luar biasa ini. Luar biasa. Kemudian setelah itu tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saudara yang hormati, kalimat tahmid ini pun juga luar biasa. Kenapa luar biasa? Sampai ulama itu menyandingkan antara alhamdulillah dengan la ilaha illallah. Itu dikasih pertanyaan, mana yang lebih utama? Alhamdulillah dengan la ilaha illallah. Ya tentunya lebih utama la ilaha illallah. Tapi coba lihat makna alhamdulillah. Alhamdulillah, pujian, kesempurnaan dengan penuh kecintaan dan pengagungan hanya milik Allah. Dari sisi maknanya saja sudah dahsyat ini. Pujian yang penuh kesempurnaan dengan penuh kecintaan, ya, dan pengagungan hanya milik Allah.
Makanya kalau orang muji tapi tidak dengan puncak kecintaan, dengan puncak pengagungan, bukan dengan alhamdulillah, tapi asana. Dengan asana, tapi alhamdulillah. Saudara yang saya hormati, itu dzikir lisan dan hati. Kemudian asyukru bil lisani wal qalb. Kemudian syukur. Itu nanti bukan hanya dengan lisan dan hati, walaupun beliau sebutkan itu ibadah lisaniyah qalbiyah, tapi syukur itu lisan, hati, amalan. Makanya sudah kita sampaikan penjelasan para ulama, kapan seseorang dikatakan syukur? Kalau datang kepada dia kenikmatan, dia sambut dengan 5. Dia sambut dengan 5. Pertama, datang nikmat, alhamdulillah. Itu orang yang syukur. Tapi nggak usah pakai tapi. Kalau piye kabare? Alhamdulillah Mas, tapi mesti ngeluh itu. Nganggo tapi itu mesti ngeluh ya wong Jawa. Piye kabare Le? Alhamdulillah ning. Wah, itu mesti ngeluh. Syukur itu alhamdulillah yang pertama. Yang kedua, sandarkan nikmat kepada Allah. Yang sering kita angkat kisah Nabiullah Sulaiman. Hada min fadli Rabbi. Ini karunia dari Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dipakai taat. Yang keempat, jangan dipakai maksiat. Yang kelima, cinta kepada Allah. Kalau orang dikasih kebaikan gak cinta kepada Allah, itu orang atau bukan itu? Orang itu kalau dikasih kebaikan mesti cinta, mesti cinta. Saya pernah kasih contoh, jangankan orang, binatang. Padahal binatang itu, ya mereka kan simbol nggak punya akal, nggak punya pemikiran, nggak punya perasaan. Tapi binatang saja itu ketika kita berbuat baik sama kita baik itu. Coba pelihara burung kasih jangkrik itu begitu kita datang, wes tangannya gini gitu, terus nyedak itu. Pelihara kucing kasih makan. Kita bawa panci misalkan, itu dia sudah nunggu itu. Itu binatang. Masa manusia ketika diberikan kebaikan oleh Allah, sementara kebaikan Allah itu la tuhsuha, kita nggak bisa menghitung nikmat Allah itu kesal, saking akeh, saking banyaknya. Makanya cinta, kapan nikmat datang kita sambut dengan 5. Memuji Allah, menyandarkan nikmat kepada Allah, dipakai taat, tidak dipakai maksiat, cinta kepada Allah, itu orang yang bersyukur. Lah syukur itu lisan, hati, amalan. Ini contoh ibadah. Saudara yang saya hormati, ada yang hati, ada yang lisan dan hati. Kemudian ada ibadah, yang ibadah itu mencakup tiga-tiganya. Ada lisan, ada badan, ada hati. Tiga ini nggak boleh terpisahkan. Nggak boleh terpisahkan. Apa contohnya? Sholat. Saudara yang saya hormati, sholat itu ibadah berkaitan dengan lisan, badan, hati. Kalau badan, sholat ada gerakan. Berdiri, kalau nggak mampu duduk, kalau nggak mampu berbaring. Berbaring nggak mampu, coba ambekan apa ora gitu. Ya rambekan ya sudah, copoti kelambine didusi itu aja. Disolatke. Saudara yang saya hormati, ibadah badan jelas. Ibadah lisan, apa boleh seseorang sholat itu bacanya di batin? Nggak boleh. Walaupun di masjid kami itu dulu sempat rame. Jadi kalau pas nggak ada yang imami, itu ada sebagian orang itu nggak disuruh langsung maju. Jamaah gemrenen. Tapi itu kalau sholat itu dibatin. Jadi bukan alhamdulillahirabbil alamin, bukan. Sampai kalau Rasul kan jenggotnya gerak-gerak. Nah, ini saya kira jenggotan. Itu dibatin, menang baik itu. Nah, akhirnya bingung. Saya sendiri suruh negur piye. Ya sudah, akhirnya pas ada kajian-kajian itu kita sampaikan, ya orangnya di situ kita singgung. Ya, termasuk ibadah lisan itu dengan sholat itu dibaca. Jamaah hormati, berarti sholat itu ada ibadah lisan. Ada ibadah lisan. Kenapa? Karena lisan membaca. Apalagi kalau yang dibaca itu termasuk rukun, ditinggalkan rusak. Apa rukun sholat yang berkaitan dengan bacaan? 4. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kedua surat Al-Fatihah. Ketiga tasyahud akhir.
keempat salam yang ke kanan. Salam yang ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah, itu rukun, nggak boleh ditinggalkan. Tapi kalau salam yang ke kiri itu sunnah saja. Artinya kalau seorang salam ke kanan setelah itu, sholatnya sah. Kenapa? Karena meninggalkan sunnah saja, sholatnya tetap sah. Saudara yang saya hormati, sholat ada ibadah lisan. Kemudian ibadah hati berkaitan dengan sholat. Apa ibadah hati berkaitan dengan sholat? Khusyuk. Khusyuk itu gerakan, ucapan diresapi dalam hati. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran ciri mukmin yang beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman. Apa sifat mereka? Sifat mereka itu yang pertama kali Allah sebutkan, yang salatnya khusyuk. Khusyuk itu ada kehadiran hati. Berarti kalau orang salatnya lalai, nggak beradab itu. Nggak beradab. Makanya dirangkumkan dari ucapan para ulama, kapan seseorang dikatakan menjaga sholat? Kan kita diperintahkan menjaga sholat. Hafidhu ala sholawat wa sholatil wusta. Jaga oleh kalian sholat dan sholat wusta. Kebanteran ini ngomongnya. Lampu ini mati. Ya, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, jaga oleh kalian sholat. Lebih khusus sholat wusta, sholat asar. Penjagaan kepada sholat itu nanti 5. Kapan seseorang dikatakan menjaga sholat? Pertama, ikhlas. Kedua, nyontoh Rasul. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ketiga, itu khusyuk, kehadiran hati. Keempat, dikerjakan di awal waktu. Dikerjakan di awal waktu. Kalau seorang sholat ditunda-tunda, sifat munafik. Sifat munafik. Idza qaumu ila shalah qaumu kusala. Kemudian yang kelimanya, bagi laki-laki di senantiasa 5 waktu berjamaah di masjid. Menjaga berjamaah di masjid. Jamaah yang hormati, dikatakan menjaga sholat. Salah satu bentuk penjagaan sholat itu khusyuk, ada kehadiran hati. Makanya khusyuk itu bisa didapat salah satunya faham apa yang dia baca. Kalau nggak faham apa yang dia baca, gimana dia mau meresapi? Saudara yang hormati, makanya sebagian menjelaskan para ulama, seseorang itu salah satu sarana membantu khusyuk, faham apa yang dia baca. Berarti kita harus belajar bahasa Arab. Ya, sekedar misalkan memahami apa yang kita baca dalam sholat. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Faham? Coba kalau nggak faham, gimana mau bisa meresapi? Nggak bisa. Makanya kalau orang faham apa yang dibaca, ketika imam membaca ayat tentang neraka, kita yang mendengarkan nangis. Kok nangisin ngopo? Ngeri mau ayatnya. Iya, karena faham. Tapi kalau nggak faham, ngopo? Udah jadi nangis. Kayak sinetron mana? Lah nggak paham nggak? Nggak paham. Ya, saudara yang hormati, apa yang kita baca itu akan bisa kita resapi kalau bisa paham. Makanya kayak kemarin ada pertanyaan itu mengaminkan doa. Nah, salah satu mengaminkan nggak paham artinya. Rabbana dhalamna anfusana, amin. Ya Allah, kami telah mendolimi diri kami sendiri, amin. Kabulkan ya Allah. Lah nggak paham. Lah wong dolim karo awake dhewe kok, ya Allah kabulkan, dadi wong dolim gitu. Lah ini saudara yang hormati, salat itu lain zakat. Zakat itu ibadah harta, kemudian ibadah hati. Ibadah harta, ibadah hati. Kemudian ada haji. Haji itu ibadah harta, ibadah lisan, ibadah badan, ibadah hati. Ini cakupannya lebih luas ini haji. Makanya haji ini gak sembarangan orang. Manis tata'a ilai sabila, kata Allah, siapa yang mampu menempuh perjalanan ke sana. Kemampuan itu cakupannya fisik. Fisiknya kuat. Kan ibadah haji itu termasuk berat, fisiknya kuat. Bahkan para wanita itu jihadnya wanita. Yang kedua, jamaah hormati, kemampuan dari sisi harta. Harta itu mencakup orang yang ditinggal, biaya keberangkatan, kepulangan, disertai biaya di sana. Ya, itu kemampuan berkaitan dengan harta. Kemudian kemampuan dari sisi perizinan. Masya Allah, ini ibadah haji ini luar biasa. Makanya pahalanya besar.
Karena tercakup adanya 4. Lisan, ada bacaan-bacaan yang harus dibaca, hati, fisik, harta. Kemudian jihad. Ini juga ibadah, berkaitan dengan badan, berkaitan dengan hati. Masya Allah. Dan selain dari itu, min anwa'il ibadatil lati tajri alal qalbi wal lisan wal jawarih wa hiya katsiratun. Kemudian kata beliau, dan selain dari itu bermacam jenis ibadah yang berjalan pada hati, lisan dan anggota badan, wa hiya katsirah, dan itu sangat banyak. Jadi kalau membahas tentang masalah ibadah hati, lisan, badan, wah luar biasa banyaknya. Luar biasa banyaknya. Wallahu ta'ala alam, ini dulu masih ada separuh pembahasan. Insya Allah nanti kita akan lanjut di pertemuan akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita jadikan kehidupan kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak kita mendapatkan kebahagiaan, kebaikan dunia akhirat. Allahumma amin. Bagaimana menghilangkan depresi, rasa was-was? Jadi seseorang depresi itu salah satunya kurang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya silahkanlah. Kenapa depresi? Calon dinikahi kedisian wong liya. Ya. Kalau dia tawakal kepada Allah, pasrahnya kepada Allah kuat, nanti mengantarkan ya sudahlah. Ya, itu mungkin yang terbaik. Nanti Allah akan siapkan yang lain. Depresi itu kurang kuat keimanan kepada takdir. Kurang kuat keimanan kepada takdir. Jadi pertama, depresi itu sumbernya kurang tawakal. Kedua, kurang kuat keimanan kepada takdir. Kalau seorang berkaitan dengan tawakal, ada masalah-masalah, mampu diikhtiari, ikhtiari. Tapi nggak mampu diikhtiari, sudah pasrahkan kepada Allah. Santai kan? Kalau kita punya masalah, kita nggak mampu cari solusi, kita pendam sendiri, bahaya. Bahaya itu kalau masalah itu banyak, gitu akhirnya apa? Konslet. Kalau konslet itu sudah, kamu daftar ke kuliah yang kentingan nanti. Ya, depresi, nggak ngombe obat, mesam-mesam sendiri. Jangan husnudon, dia lagi bahagia, stres gue. Ya. Saudara yang saya hormati, tawakal. Kedua, keimanan kepada takdir kurang. Keimanan kepada takdir kurang. Ketiga, kualitas ibadah belum dia laksanakan dengan baik. Karena ibadah itu kalau dilaksanakan dengan baik memberikan dampak. Salat, ketenangan itu. Su'ilat qurratu aini fi shalah. Kata Nabi, dijadikan penyejuk pandangan mataku dalam salat. Zikir, ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Dengan berzikir hati menjadi tenang. Duduk di majelis ilmu. Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nuzilat alaihimus sakinah. Diturunkan ketenangan. Kalau amalan kita sudah sesuai dengan apa yang Allah tentukan, melahirkan buah-buah yang sangat indah. Berarti kualitas ibadahnya kurang. Itu salah satu depresi. Kemudian salah satu depresi itu sebabnya saudara yang saya hormati, kurang mencari bermusamarah dengan orang yang lain. Makanya kalau punya masalah, kita nggak mampu untuk mencari solusi, dalam syariat kita disyariatkan musyawarah. Wasyawirhum fil amri. Musyawarah itu kepada siapa? Kepada orang, satu yang ahli di bidangnya, kedua punya kesolehan. Kita cari orang, oh soleh, ahli di bidangnya, nanti akan diberikan solusi. Lah masalahmu apa? Saya pengen nikah itu. Curhatmu karo sapa? Jomblo ngenes itu. Wah, salah alamat. Salah alamat. Nah ini contoh ya, contoh. Jadi wallahu ta'ala. Adapun kalau was-was itu bisa karena kena makarnya syaitan. Was-wasnya dalam apa? Was-was ketika wudu batal enggak? Itu baca saja talbis iblis. Itu termasuk was-was dari syaitan. Jadi kalau hati senantiasa was-was itu datang dari syaitan. Perkuat diri kita dengan tawakal, dengan ilmu. Kalau orang punya ilmu, was-was itu bisa dihilangkan. Contoh sholat. Karena sholat itu syaitan meniup bagian belakang kita. Kok merkuntul gitu. Ini batal apa urung gitu. Kata Nabi, layan sharif. Jangan dia langsung membatalkan. Sampai yasma'u sauta o yajidariha. Sampai dia yakin betul-betul berhadas. Ada suara, ada bau. Ini kalau was-was. Dan was-was ini kalau nggak diobati bahaya. Ini segera diobati dan ini
diobatinya dengan ilmu, dengan ilmu. Kadang orang was-was setelah buang air kecil, kok kayaknya setelah pakai celana kayak keluar lagi. Was-was seperti itu. Kata Nabi, perciki aja celananya. Jadi begitu habis buang, celana diperciki. Begitu ada was-was, ono banyu nih, mau tak ciprati. Yeah. Itu sampai seperti itu. Itu untuk menghilangkan was-was. Wallahu ta'ala alam. Jadi terapi pasien dengan lintah. Bagaimana hukum sholat orang yang diterapi karena lintah? Karena cenderung keluar darah selama 1-2 hari. Sholatnya sah. Sholatnya sah. Jadi darah, para sahabat itu kayak Umar bin Khattab. Kan beliau menjadi imam ditusuk dari belakang. Tapi karena kekuatan sholatnya itu luar biasa. Kalau kita wis jerit-jerit itu, batal ke sholatnya. Beliau selesai. Beliau selesai. Para sahabat ada yang terluka dalam perang, sholat darah masih keluar. Masih keluar. Jadi tidak membatalkan sholat. Darah yang membatalkan sholat itu, jamaah yang hormati, darah haid, darah nifas. Darah haid, darah nifas. Itu khusus perempuan. Kalau ini yang bertanya laki-laki, berarti nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau perempuan keluar darah haid, orang wanita haid itu yang tidak diperbolehkan 4. Sholat, tidak mengqadha. Kedua, puasa. Ya, mengqadha. Ketiga, tawaf. Keempat, jima, timba masuk sumur. Tapi kalau timba nggak masuk sumur, jadi cuma di sekitar ya tempat kamar mandi misalkan. Ini tafsirnya luas ini. Itu nggak masalah. Ya. Kalau berkaitan dengan darah darah nifas, itu darah yang keluar seiring dengan melahirkan. Wallahu ta'ala alam. Apa hukumnya lelaki memakai cincin emas, cincin nikah? Haram. Ya, haram. Saya kalau tidak pakai cenderung didekati wanita. Ini karena mempesona atau tebar pesona ini. Ya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Jadi cincin pernikahan itu dikenal di kalangan para ulama namanya dablah. Dablah itu cincin yang tidak memiliki mata. Makanya masyarakat kita menyebut ring. Ya, ring itu biasanya cincin gitu, ya, emas tapi nggak punya mata. Itu dablah. Budaya tukar cincin itu bukan budaya Islam. Budayanya orang Nasara. Budayanya orang Nasara. Berarti mengikuti haram. Wah, berarti nikah luwih ngirit ya, cincinnya siji tok. Ya kalau misalnya biasanya orang 2 gram, siji ning 10 gram rapopo. Ya, nanti istrinya lebih senang. Itu pertama. Yang kedua, laki-laki memakai emas haram. Jadi ada 2 jenis. Sutra sama emas diharamkan dari laki-laki dari kalangan umatku, dihalalkan dari kalangan perempuan dari umatku. Kalau perempuan mau pakai emas silahkan. Ya, jarinya 5 itu dikasih cincin semua boleh. Kalau laki-laki haram. Wallahu ta'ala alam. Yang ketiga, cincin dablah itu ada keyakinan. Kalau disertai dengan keyakinan, apa keyakinannya? Hubungan kita ini akan semakin kuat. Ya, selama cincin itu masih tersemat di jarimu. Itu dianggap kuat. Lah ini ternyata diyakini itu. Saya pernah ngisi walimah di satu tempat. Setelah ngisi, ya ini kok mantannya itu nggak tersenyum gitu. Padahal mantan itu kan seneng ya. Ya, jadi mantan itu seneng. Yang penting jangan seneng jadi mantan. Seneng jadi mantan terus ya. Jadi mantan itu kan seneng. Lah kala itu saya lihat itu raut mukanya sudah nggak kelihatan berseri. Itu saya tanya, lah cincinnya itu, cincin pertunangannya itu sudah dilepas dari tangan si istri. Dia punya keyakinan, ya nanti kalau dilepas berarti ikatan cinta itu terlepas. Ikatan cinta terlepas. Itu keyakinan syirik. Itu keyakinan syirik. Sisi mana kesyirikannya? Sesuatu yang bukan sebab diyakini sebab syirik. Ini kaidah ini. Sesuatu yang bukan sebab secara kauni atau secara syar'i itu diyakini sebagai sebab syirik. Lah apa hubungannya cincin tersemat dengan hubungan cinta? Gak ada hubungan. Tapi kalau misalkan bojoku itu bareng tak wae duit punjul terus itu seneng karo aku, wah berarti kekuatan cinta dengan duit akeh itu bisa. Nah, itu namanya manusiawi. Wong dikasih kok. Tapi kalau cincin tersemat, apa hubungannya? Gak ada hubungannya.
Saudara biasa hormati, kemungkaran cincin dablah 3 itu. Jadi 1, tradisi orang Nasara. 2, laki-laki memakai emas haram. Yang 3, kalau ada keyakinan ikatannya semakin kuat karena cincin, syirik. Ya, ini Allah Ta'ala alam. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.